Oke, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Di video ini, gue mau membahas tentang Persija Jakarta. Ada beberapa hal, ada gosip-gosip terbaru, terus ada pramusim atau mini-mini turnamen yang akan dilaksanakan oleh Persija Jakarta. Di sini gue akan ngebahas, tapi sebelum itu gue mau kasih tahu, kaos yang gue pakai, ini brand gue, Jakarta Circle. Gue lagi promo abis-abisan untuk mengarungi musim baru. Kalian harusnya pakai kaos baru juga. Jadi ini bisa kalian dapatkan di Jakarta Circle di Instagram ya. Gue taruh di caption di bawah atau di deskripsi. Ini macam-macam modelnya dan semuanya stok terakhir itu lagi banting harga. Jadi buruan kalian dapatkan. Nanti takutnya keburu kehabisan. Oke? Gue mau lanjut ke kontennya. Jadi Persija akan ikut turnamen. Sebenarnya kemarin mau ikut turnamen yang ACC itu, tapi ditolak sama Persija karena gua nggak tahu alasan pastinya kenapa, tapi Persija menolak itu dan diganti sama apa ya, Borneo kalau nggak salah, sama siapa? Borneo kalau nggak salah yang ngegantiin posisi Persija. Nah itu apa namanya? Gua nggak tahu. Kayaknya sistemnya home and away, main lawan ASEAN, tim-tim ASEAN. Persija nggak mau ikut itu. Akhirnya Persija lebih milih ikutan turnamen di RCTI Premium Sport. Ini pertama kalinya RCTI bikin turnamen ini. Hadiahnya juga lumayan, jadi ada 4 tim. Hadiah juara pertama, juara 3, juara 1, 2, 3, 4 itu semuanya dapat hadiah di sana. Jadi apa namanya? Mungkin karena bertempat di Stadion JIS nantinya, jadi Persija lebih milih ini dibanding milih yang sebelumnya. Gua akan bacakan nanti teknisnya tentang kejuaraan ini. Jadi turnamen ini tadi gue udah bilang diinisiasi sama RCTI. Gue juga nggak tahu kenapa gue lebih suka nonton bola, mau itu pertandingan timnas atau apapun, kalau disiarkannya sama RCTI gitu. Karena bagi gue RCTI yang pertama ya, iklannya nggak segede Gaban, iklannya masih dalam batasan normal. Terus copyright-nya nggak ketat gitu. Karena biasanya kalau gue ngerekam golnya atau apanya di TV, di layar, karena gue sambil nge-review, gue sambil rekam TV gue, itu kalau pertandingannya di Indosiar itu langsung di take down, langsung kena copyright sama dia. Baik di YouTube, di IG, di TikTok, dimanapun, itu semuanya kena copyright. Tapi kalau RCTI agak longgar deh. RCTI lebih asik kalau gue bilang. Nggak pernah gue kena copyright dari RCTI. Jadi, ini keren banget. Harus kita support inisiasi ini dan ini turnamen. Serunya apa? Serunya itu nggak bertele-tele. Jadi, 4 tim yang ikut, gue akan bacakan. Mungkin kalian udah tahu, tapi gue akan perjelas tentang sistem permainannya. Jadi ada Persija, PSIS, Selangor, sama Sabah yang ikutan. Oke. Mainnya kapan? Mainnya tanggal 30 Mei jam 5 sore. Tanggal 30 Mei jam 5 sore, pertandingan pertama. Lanjut ada pertandingan keduanya itu jam setengah 8 harusnya. Tapi mungkin telat-telat dikit mungkin jam 8. Di hari yang sama. Jadi setelah pertandingan ini ada pertandingan yang kedua. Yang menang sama yang menang tuh diadu lagi nanti di final. Mainnya kapan? Mainnya tanggal 2 Juni. Jadi 30 Mei main, terus tanggal 2 Juni main lagi, 4-4-nya main. Yang kalah dua-duanya itu perebutan juara ketiga. Yang menang itu di final, perebutan juara pertama. Ini akan seru banget. Sistemnya sama juga, jam 5 sore sama jam 8 malam. Itu yang gue dapet informasinya kayak gitu. Oke? Hadiahnya lumayan. Juara 1 itu sekitar $30.000. Itu kalau nggak salah 480 jutaan. 481 juta lah kurang lebih. Juara 2-nya $15.000. Itu 240 juta. Juara 3-nya 160 juta. Juara 4-nya itu balikin modal ongkos mungkin itu sekitar 80 juta dapat. Jadi semua yang ikut serta di sini semuanya dapat hadiahnya masing-masing. Formatnya yang tadi gue udah bilang semifinal dan langsung final. Kalau misalkan seri, ya ini kayak sistem knockout lah biasa. Kalau misalkan seri, ya lu langsung adu penalti, nanti pasti ada pemenangnya. Jadi nggak akan ada seri, oke? Nah, masalahnya Persija ini akan dipimpin Thomas Doll atau enggak? Kemarin ditanya Pak Ambodo, dia bilang Thomas Doll sekarang lagi di Budapest. Harusnya normalnya itu Thomas Doll memimpin laga Persija. Karena Thomas Doll masih ada kontrak sama Persija sampai 2026. Waktu itu sebenarnya abis kontraknya 2025. Tapi di musim pertamanya performa Persija bagus banget. Langsung ditawarin kontrak 1 musim lagi. Jadi sampai 2026. Nah gue nggak tahu nih evaluasi dari manajemen tentang Thomas Doll musim ini gimana. Apakah dia mau diganti? Atau dia mau dipertahankan? Gue nggak paham. Tapi yang pasti kalau Thomas Doll nggak hadir di turnamen ini, itu akan dipimpin sama asistennya. Jadi ketika pelatih diambil itu biasanya sepaket sama asisten dan berikut timnya. Jadi kalau misalkan asistennya masih ada, berarti Thomas Doll sebenarnya masih bertahan di Persija. Isunya banyak banget. Ada katanya Thomas Doll mau diganti sama pelatih dari Malaysia lah. Ada Thomas Doll mau diganti sama ini.
Tapi kalau misalkan merujuk dari kontrak, si Thomas Doll masih belum bisa sebenarnya diganti. Kecuali kalau misalkan pecat, ya Persijanya mungkin kena denda. Karena mungkin ada klausul pencatan itu. Tapi kalau gue sih masih percaya sama dia ya. Dengan apa namanya pemain-pemain yang kita punya di musim sebelumnya dan problematika pemanggilan timnas dan lain-lain, Thomas Doll masih bisa bertahan, tim Persija juga masih bisa bertahan dan mainnya juga masih oke-oke aja. Gua rasa kalau dia dikasih kualitas pemain yang lebih bagus, dia bakal lebih gila lagi sih. Contoh, di Timnas Indonesia, STY, ketika dia bermain dengan full pemain dari Liga 1, dia kesulitan. Tapi ketika ditambah pemain-pemain keturunan, performa dia bakal bagus banget. Jadi, pelatih sehebat apapun, ketika kalau misalkan nggak dibarengi dengan pemain yang hebat pun, dia akan kesulitan. Karena dia instruksinya seperti ini, kalau si pemain nggak bisa menjalankan, tentu nggak akan berjalan sesuai rencana. Jadi, gue masih percaya sama Thomas Doll, ini pelatih bukan sembarangan, tapi tolong untuk manajemen kasih dia pemain yang berkualitas gitu. Di musim pertamanya pemain berkualitas, padahal nggak di luar yang harusnya lebih bagus dari itu, dia bisa bertahan dan bahkan hampir juara kita. Berarti bukan salah pelatih. Dan musim ini, lu tahu sendiri pemain-pemain kita yang main, ya nggak layak juga untuk juara dengan kualitas yang ada jika dibandingkan sama tim-tim yang lain. Gitu maksud gue, oke? Ada kemungkinan juga si Thomas Doll balik, kata Pak Ambono, ada kemungkinan dia juga balik gitu. Tapi kalaupun enggak, ya asistennya. Bagi gue kalau asistennya berarti dia masih ada di Persija Jakarta. Sekarang ke gosip. Gue mau ke gosip, ada masalah Rizky Ridho sama Ferrari. Kalau Witan, ya jelas kalau Witan itu ya akan balik ke Persija. Udah pasti, karena kontrak dia Witan ini sampai 2026 kalau nggak salah kontraknya, dan dia dipinjamkan ke Bayangkara karena Bayangkara butuh, lucu juga memang, untuk menolong keluar dari jurang degradasi. Ternyata sialnya Witan dipakai sama timnas, nggak berhenti-berhenti. Jadi Bayangkara udah minjem, nggak bisa dipakai juga. Jadi ya sial aja dia. Nah, Witan masih ada kontrak di Persija, nggak mungkin Persija dan mereka ini nggak sedahsyat itu untuk melepas Witan Sulaiman. Kita ngelihat performa dia di timnas, gila-gilaan ini orang, mainnya bagus banget. Dan dia masih ada kontrak sama kita, dan dianya juga pasti oke sama Persija. Kelihatan gesturnya, dia waktu itu nanya pertandingan antara Persija lawan apa, gue lupa. Gimana? Siapa yang menang? Kata istrinya dijawab dalam mobil, nggak salah, Persija kalah atau apa gitu. Terus Witannya bereaksi. Kepedulian dia terhadap Persija masih sangat tinggi, dan dia layak untuk balik ke Persija lagi bagi gue. Dan kita butuh sama dia. Kita butuh banget sama dia. Luar biasa ini. Jangan sampai lepas. Dan gue yakin banget Persija akan pegang banget ini pemain gitu untuk si Witan Sulaiman. Oke, sekarang Ferrari. Kalau Ferrari ada gosipnya bahwa Bayangkara butuh sama pemain-pemain yang udah menjadi polisi. Dia bilang, gue pernah dengar kalau nggak salah Pak Sumarji bilang kalau pemain-pemain yang polisi ini harus membantu lagi Bayangkara untuk kembali ke Liga 1. Jadi diminta untuk balik. Sedangkan nggak bisa. Kalau nggak salah sampai 2025 kontraknya si Ferrari di Persija. Kalau misalkan Bayangkara mau, ya mesti profesional sesuai aturan. Karena Pak Sumarji sendiri bilang harus sesuai aturan. Ya kalau sesuai aturan berarti lu mesti tebus kontraknya Ferrari. Itu pun kalau Ferrari mau, dan itu pun kalau Persijanya mau ngelepas gitu. Jadi makin repot banget sih bikin klub. Nggak usah udah padahal. Ngapain ikut-ikutan? Akhirnya kerepotan, degradasi, mau balik lagi, susah. Nggak ada fanbase-nya, nggak ada apanya. Mereka ini kesulitan sebenarnya. Udah aja nggak usah ngurusin bola. Kenapa sih mesti ikut-ikutan aja? Oke, terus Rizky Ridho. Rizky Ridho juga infonya mau balik ke Persebaya. Nah, sangat disayangkan kalau benar terjadi. Kalau benar terjadi sangat disayangkan. Tapi di lain sisi juga gue nggak begitu menahan Ferrari. Kalau Ferrari gue nggak pengen Ferrari keluar. Tapi kalau Rizky Ridho ya oke-oke aja lah, nggak apa-apa. Toh juga dia jarang main juga di Persija. Dia lebih sering main di timnas, di Persijanya jarang, dan nggak tahu ya, gue nggak ngelihat kayak Ferrari tuh apa namanya feel-nya dapat gitu. Dan gue sampai sekarang masih belum merasakan feel-nya si Rizky Ridho di Persija. Udah mulai membaik tapi nggak seperti pemain yang lain. Itu yang gue rasakan. Tapi kalau di timnas memang ya dia oke banget. Ini orang kualitas super banget. Kalau misalkan dia balik ke Persebaya dengan alasan keluarga, apapun alasannya, gue nggak akan sesedih ketika Ferrari yang keluar. Intinya begitu deh kurang lebih. Ini masalah hati aja, masalah hati. Oke? Terus, ya gitu aja deh. Sayang aja kalau misalkan Rizky Ridho lepas, Ferrari main ke Liga 2, ya kali. Ferrari ini kan pemain bagus, harusnya dia bisa main ke Eropa bahkan. Walaupun di level 2, level 3-nya nggak ada masalah, ya jangan udah di Indonesia, divisi 2 lagi. Kesian banget orang karirnya, jangan. Kesian. Oke, yang terakhir ini ada wawancara sama
mantan gubernur DKI itu Ahok, dia bilang waktu itu padahal ada kesempatan untuk Persija Jakarta untuk memiliki stadion sendiri dengan cara Pemprov DKI itu ingin membeli stadion ke Persija. Pemprov DKI ini ingin membeli Persija Jakarta untuk dimiliki sama si Pemprov gitu. Dia bilang kayak gitu. Tapi nggak dijual sama si pemilik Persija Jakarta. Bahkan gue pun setuju dengan itu. Gue bilang, kenapa kalau misalkan dijual ya? Kan dulu ini kan semua klub di Liga Indonesia kan punya pemerintah. Bahkan APBD, ada anggaran dari pemerintah untuk klub itu sendiri gitu. Tapi ketika diprofesionalkan, dijual ke swasta, dibuka untuk swasta, itu udah selangkah lebih bagus dan kita udah mengikuti sepak bola dunia yang klub bolanya nggak dimiliki sama pemerintah. Kalau misalkan diambil lagi ya masa kita balik ke zaman dulu lagi gitu. Jadi ini adalah keputusan yang tepat, walaupun naik turun, ya lebih bagus dibanding kalau yang punya klub ini pemerintah. Walaupun dengan sendirinya kita akan punya stadion sendiri gitu. Dengan JIS mungkin yang dimaksud sama dia. Tapi jangan kayak gitulah. Ini kita udah selangkah maju, masa tiba-tiba kita mau ditarik ke belakang lagi. Kalau mungkin nggak ngerti sepak bola seperti apa, mungkin dia berpendapat kayak gitu. Tapi rasanya sih janganlah. Dan kalau misalkan dimiliki sama pemerintah, gue takut ya, klub kebanggaan, klub kecintaan kita ini malah nanti gampang untuk dipolitisasi. Jadi kalau misalkan cari nama untuk A, untuk B, untuk C, memanfaatkan klub ini. Nggak bisa ditolak karena apa? Karena klubnya punya dia juga. Jadi, alhamdulillah waktu itu ditolak dan kita berterima kasih sama pemilik Persija dan berharap untuk musim depan atau musim ini kita nggak kayak musim kemarin lah, kebanyakan pegel hatinya gitu. Jadi, mudah-mudahan di musim ini Persija seperti biasa kembali ke tempat dia yang seharusnya gitu. Ada di papan atas paling nggak. Jadi mudah-mudahan aja. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.